Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Muhammadiyah, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Sehat selalu ya pemirsa, berbahagia selalu pastinya. Saya doakan semoga pemirsa senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini menjadi hari yang baik untuk pemirsa semua pastinya. Karena senang sekali saya Irmalia Septiana juga dapat kembali menyapa Anda pemirsa dalam PTV Show Ngobrol Sering tapi nggak bikin boring. Dan kali ini aku akan ngobrol lagi kembali, memberikan inspirasi untuk pemirsa tentunya tentang berbisnis. Sepertinya era sekarang sedang terkenal banget ya orang-orang yang memilih aktivitas berbisnis, dan juga banyak orang yang memilih bisnis itu menjadi satu penghasilan inti mereka. Dan yang baiknya lagi adalah informasinya banyak orang yang berhasil nih dalam bidang bisnis. Apakah kemudian orang-orang yang berhasil dalam bidang bisnis itu adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya atau terlahir dari seorang keluarga yang memang aktivitasnya berbisnis? Atau bagaimana? Pertanyaan ini banyak muncul di benak kita pastinya. Untuk itu langsung aja kita akan ngobrol bersama dengan owner dari Dapur Kitsya, Kak Lydia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kak Lydia ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masa pandemi gimana nih kamu menghadapinya? Sempat ngerasa aduh ini bisnisku apa kabar nih? Iya. Yang penting sih harus jaga kesehatan. Yang Benar. paling penting. Kesehatan dan kebersihan Ya. pastinya. Karena kan kalau kita sakit ya gimana bisnis mau jalan ya. Benar. Gitu kan. Itu aja sih paling. Oke, semua orang pasti punya trik-trik khusus tersendiri begitu ya, bagaimana bisa terus menjaga kesehatannya begitu ya. Dan juga bicara tentang bisnis di era sekarang, era pandemi, nampaknya ini jadi satu motivasi yang kuat untuk mempertahankan bisnis justru. Atau sebenarnya Kak Lydia sendiri ketika pandemi ini hadir, kemudian menegur kita, kamu sempat merasa lemah nggak sih? Iya, memang sih sebenarnya sih awalnya dari awal resign ya suami kan memang sudah menyuruh karena anak kedua ya. Anak kedua lahir, jadi ya udah deh mendingan kamu di rumah aja deh gitu Oke. ya. Akhirnya di rumah, cuma memang dari saya sendiri juga harusnya kan mikir gitu gimana nih caranya untuk menghasilkan, Iya. bantu suami juga gitu. Memang di awal itu dari makanan yang berbau homemade ya, seperti chicken nugget. Nah start awal ini memang saya coba di cake dan itu pas banget di awal pandemi. Oke. Ya di awal pandemi itu sekitar di awal tahun ya, di awal tahun Januari ini. Awalnya sih memang eksperimen dulu ya, apa sih kira-kira yang bisa dijadikan bisnis gitu yang paling enggak gitu. Dicoba dulu dan ternyata alhamdulillah ada Lekker Holland yang baru jarang banget orang jual, dan ada cake Sukade Bakes, dan kita kemas juga ada brownies, fudgy, memang sudah banyak ya. Iya. Di luar sana juga yang menjual gitu sih kurang lebih. Jadi awalnya kamu bikin untuk anak-anak dulu. Iya, gitu ya. awalnya Tapi- memang terinspirasi dari anak-anak. Tapi tadi menarik. Awalnya jadi setelah saya resign. Nah, ini menarik. Awalnya kakak bekerja gitu ya. Awalnya memang sudah bekerja. Sekitar awal lulus sekolah langsung bekerja. langsung Oke. langsung bekerja, terus baru resign sekitar tahun 2018. Kenapa bosen? Enggak. Atau segitu-segitu aja? Enggak sih, karena memang anak kedua ya, jadi ya udah deh kita coba di rumah aja sambil fokus juga, waktunya juga lebih fleksibel dengan anak-anak gitu ya. Oke. Jadi ya gimana caranya menghasilkan, tapi juga bisa dengan anak-anak juga gitu. Ngerasa semakin banyak Iya, tanggung jawab ngerasa dan banyak. akhirnya skala prioritasnya jadi berubah gitu Betul ya. sekali. Kalau dulu nih lulus kuliah kan pengennya langsung kerja gitu kan. Kemudian fokus berkarir, tapi ketika punya anak skala prioritasnya jadi beda nih. Best mom ever. Karena setiap anak pasti memimpikan punya waktu yang banyak dengan bundanya betul gitu ya, banget, dengan Mbak orang Irma. tuanya. Betul. Dan itu saya yakin yang menjadi latar belakang dari Kak Lydia sendiri membuat bisnis Dapur Kitsya ini gitu ya. Tapi ada hambatan nggak ketika kamu mau resign, malah misalnya malah masuk jalur promosi atau apa? Nggak ada, lancar aja semua prosesnya. Awalnya sih memang kita terhambat modal ya. Balik lagi karena kan ini kan cakes ini kan agak lumayan. Karena kita coba bikin dulu dengan modal yang sedikit, dan ternyata pas begitu dicoba dengan teman-teman, saudara-saudara enak pada pesan gitu ya. Alhamdulillah ya jadi berlanjut sampai sekarang. Oke, nah apakah awal mula Kak Lydia sendiri dia membangun Dapur Kitsya ini langsung cake atau ada menu-menu lainnya nggak? Sebelumnya memang homemade ini ya, chicken nugget. Chicken nugget. Ya, memang kita produksi sendiri chicken nugget. Masih sampai sekarang? Masih. Baik. Cuman itu ordernya berdasarkan request aja, karena kan frozen ya. Oke.
Jadi kalau ini kan langsung fresh, harus H-1 dibuat baru langsung gitu. Oke, pemirsa, ini menariknya. Jadi kalau misalkan pemirsa di sini ada yang ingin menikmati chicken nugget homemade, karena biasanya anak-anak emang paling suka menu yang Iya satu betul, itu dan gitu tanpa ya. non MSG juga. Oke, harusnya saya pesan. Aku pun pecinta chicken nugget nih pemirsa, karena simpel banget kan makanan itu, kayak Betul. makanan pilihan di jam apapun gitu, tinggal goreng, nikmatnya ya oke lah. Betul. Dan tapi lagi-lagi untuk mencari yang non MSG ini masih agak susah gitu Benar ya. banget. Kita sekalipun ada lokasinya jauh dan lain sebagainya, mahal diongkir ya ibu Mahal ya. diongkir. Tapi dengan ada dapur Kirsha nanti pasti bisa dibantu bagaimana pemirsa bisa tetap mendapatkan makanan yang sehat, tetap enak gitu ya. Apalagi lagi-lagi niatnya adalah untuk anak-anak, untuk keluarga gitu kan, menghadirkan makanan-makanan yang sehat dari rumah. Nah, kemudian sampai memutuskan sekarang punya cake juga gitu kan ya. Apakah kakak penggemar cake? Atau siapa nih yang suka cake? Nanti kan kalau baru coba-coba biasanya oke deh coba bikin. Kalau orang nggak suka, suami suka. Orang nggak suka, anak suka. Nah ini siapa yang paling suka dengan cake nih di Ya rumah? itu dia, anak-anak. Anak-anak lagi. Anak-anak. Memang awalnya minta coklat sih sebenarnya. Bu minta bikin, aku mau bikin butter cookies mau, atau mau bikin brownies yang berbau coklat gitu. Jadi ya kalau kita bikin sendiri kan kita tahu ya kualitasnya seperti apa gitu kan. Gitu aja sih sebenarnya, balik lagi ke anak-anak lagi. Dan ternyata kita berlanjut alhamdulillah sampai Alhamdulillah. sekarang. Dan anak-anak selalu mencintai masakan ibunya. Iya. Nggak pernah nolak ya kayaknya ya. Apalagi Nggak. minta. Tapi yang bikin happy lagi adalah bukan sekedar minta tadi, tapi kayak anak-anak minta sama ibunya, terus ibunya bisa mewujudkannya. Apakah memang kamu sendiri punya kelihayan dalam memasak begitu ya? Nggak Kalau juga jadi sih. gimana dong? Nggak juga, awal-awal memang pasti pernah gagal ya. Yang namanya masak pasti ada aja yang kemanisan lah, yang keasinan lah gitu kan. Ya pasti ada yang kurang. Makanya kan belajar terus, dan juga ini juga dibantu sama mamah juga kan. Jadi pasti takaran-takarannya udah kita sesuaikan, udah pas Oke. gitu. Oke, jadi awalnya sebenarnya nggak bisa masak juga. Iya. Pasti. Aku mau meng-highlight, masak maksudnya juga. kan kalau misalkan di awalnya bisa masak, aku langsung kayak pesimis gitu ya, Iya. suatu hari bisa menciptakan produk masakan yang enak gitu, karena aku juga gak pandai memasak gitu kan. Jadi kalau mendapatkan satu latar belakang orang-orang yang tidak pandai masak dan berhasil punya bisnis kuliner, Amin. kayaknya patut dicontoh. Bisa memotivasi Bisa diri dicoba, aku. bisa dicoba Kak Irma. gitu ya. Apalagi cake itu kan paling menurut aku agak cukup susah gitu ya, karena nanti ukurannya lah yang bantet, si Iya, bolu-bolu bener. itu, terus kemudian aduh banyak deh gitu ya. Bener. Jadi ini kamu gimana nih, cara belajarnya butuh waktu berapa lama? Ya kalau cake itu dia dari awal tahun. Kamu Dari ini awal di tahun. masa pandemi malah Iya. belajar cake yang kamu awalnya nggak sering masak itu kan? Enggak. Kalau untuk yang cake memang aku tuh karena kan butuh ketelatenan Iya, banget bener ya banget. kalau untuk bake. Cuman kan kalau untuk membuat yang asin-asin seperti chicken nugget kan gampang ya, maksudnya nggak gampang juga sih, awalnya juga belajar. Tapi ini memang agak susah gitu awalnya. Itu dia butuh waktu, sekarang udah Desember akhir tahun ya, butuh waktu ya sekitar beberapa bulan lah. Baru running ini sekitar Agustus Septemberan. Oh, jadi Iya. mulai coba-coba buat sampelnya itu di awal tahun, baru coba untuk dijualkannya di Agustus. Agustus September ini sudah mulai berjalan banyak Wow. yang Berarti kamu alhamdulillah. melakukan riset dengan baik. Ini juga patut dicontoh gitu ya Pak Mirsa. Kadang-kadang kita kalau mau mulai bisnis itu lupa untuk melakukan riset itu dan langsung jual. Yang itu yang kadang-kadang bikin kok nggak ada yang order, ya mungkin risetnya kurang tepat gitu ya kalian dia Iya, ya. karena aku sendiri juga nggak mau gitu, nggak mau mengecewakan pelanggan. Yang pastinya kan yang pertama dicoba orang itu adalah rasa ya. Betul. Kalau memang rasanya sudah enak dan kepuasan sih sebenarnya, kepuasan pelanggan. Balik lagi ke bank dulu. Iya. kepuasan nasabah ya, atau kepuasan pelanggan gitu kan. Baik. Gitu. Seperti Oke. itu. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, entah itu bisnis, entah itu menjadi seorang pegawai, ada pelajaran yang bisa dibawa menjadi bekal gitu ya. Pasti. Mengutamakan kepuasan dari customer. Pasti. Yes, itu pemirsa. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengukur standar kepuasan itulah yang harus kita cari caranya gitu ya. Kalau misalkan kuliner, tentu dari rasa makanan itu sendiri. Kadang-kadang orang penampilan oke, tapi rasa itu yang paling penting gitu ya. Kemudian ada contoh-contoh bisnis yang lainnya, misalnya, oh Mbak Irma aku bukan kuliner. Oke, apa? Misalnya fashion. Berarti yang paling penting adalah selain dari modelnya, selain dari warnanya atau trennya, tapi juga kenyamanan bahannya, Betul, ya kan? kenyamanannya. Karena lagi-lagi yang dipakai itu lagi karena bahannya paling nyaman untuk dipakai menemani aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Lantas ada lagi coba
model apa lagi? Oh, aku nggak jualan makanan, aku nggak jualan produk fashion, lantas aku menjual jasa. Sama, semuanya juga berbicara atau bertolak belakang lagi pada kepuasan pelanggan, Betul kepuasan klien kita gitu ya. Jadi ikuti maunya customer. Oh, kita jadi bikin kelas kelas marketing gitu ya, kelas pengusaha. Tapi seperti itu memang harus bener. jadi yang kita tanamkan dalam diri gitu ya. Betul. Jangan kemudian kita hanya mengutamakan idealisme kita pribadi begitu ya. Oh, ini bagi saya enak, belum tentu bagi orang lain. Bener banget. Dan itu harus dicoba. Dan kita masih akan terus ngobrol lagi bersama dengan Kalindia pastinya pemirsa, terkait dengan bagaimana kemudian proses bisnisnya bisa terus survive meskipun di masa pandemi. Sesaat lagi tetap bersama dengan kami.